Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 dari kelas 3D akan mempresentasikan mengenai laporan CFA, Conscientiousness, dan Emotional Stability. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Pelinka Asana Ulia, lalu ada Muhammad Barik Amri, lalu ada Syadri Akmal Zazi, dan Syifa Raihan Endri. Untuk materi pertama, jadi di sini kami menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA yang merupakan metode statistika konfirmator yang digunakan untuk menguji validitas konstruk dari sebuah tes atau alat ukur psikologi. Nah, dengan CFA kita dapat menguji sejauh mana sih model tentang faktor sesuai dengan data yang diamati. CFA juga memungkinkan kita untuk mengkonfirmasi apakah semua item dari tes tersebut itu benar-benar mengukur konstruk yang diinginkan atau ada item yang tidak valid karena mengukur hal lain. Nah, kasus yang sedang kami analisis adalah data jawaban dari responden berskala Likert pada instrumen yang mengukur tentang conscientiousness dari Big Five Personality serta emotional stability dari Big Five Personality. Nah, terdapat dua faktor yaitu conscientiousness dan emotional stability yang memiliki 4 variabel dari masing-masing faktor. Jadi, conscientiousness itu adalah dimensi kepribadian dalam model Big Five Personality Traits. Ini mencerminkan tingkat organisasi, kehati-hatian, dan dorongan mencapai tujuan. Orang yang tinggi dalam conscientiousness cenderung teratur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Mereka juga memiliki tujuan hidup yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Lalu ada emotional stability. Jadi, trait dari stabilitas emosional atau neuroticism membedakan antara orang yang digambarkan sebagai santai dan tidak emosional dengan orang yang digambarkan sebagaimana orang yang gelisah, mood swing, dan mudah tersinggung. Jadi orang yang mendapatkan skor tinggi dalam stabilitas emosional cenderung merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, jarang merasa sedih, tetap tenang dalam tekanan, dan kurang cenderung frustasi terhadap hal-hal. Sebaliknya, orang yang mendapatkan skor rendah atau skor tinggi pada neuroticism cenderung khawatir tentang segala hal, lebih mudah stres, dan terganggu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Trait ini mencerminkan bagaimana seseorang merespon dan mengelola emosi mereka. Dengan tingkat stabilitas emosional yang lebih tinggi berkaitan dengan ketenangan dan kesejahteraan psikologis, sementara tingkat neuroticism yang lebih tinggi berkaitan dengan kecenderungan untuk merasa terganggu dan stres. Selanjutnya, ada spesifikasi model secara figural yang dilengkapi dengan label parameter sebelum melakukan uji validitas konstruk dengan Israel. Jadi total ada 17 parameter terdiri dari 8 lambda, 1 V, dan 8 delta komisi 2. Jadi setelah mengimport data dan mengolah data tersebut, keluarlah hasil pertama yang masih belum fit, di mana P-value masih kurang dari 0,05 dan MMC yang masih lebih dari 0,05. Selanjutnya, saya Muhammad Barik Al-Mukmi akan menjelaskan tentang spesifikasi model matematis. Nah, di dalam spesifikasi model matematis ini ada dua persamaan. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan lambda F ditambah delta. Nah, pada data kali ini, kode C merupakan indikator yang mengukur conscientiousness. Dan kode ES merupakan indikator yang mengukur emotional stability. Nah, dari persamaan regresi tersebut diperoleh 8 persamaan. Di antaranya yaitu C1 sama dengan lambda 11 dikali conscientiousness ditambah delta 1. Kemudian ada ES1 sama dengan lambda 52 dikali emotional stability ditambah delta 5. Dan begitu seterusnya. Nah, persamaan selanjutnya yaitu persamaan korelasi. Rumus yang kita gunakan yaitu sigma sama dengan lambda dikali pi dikali lambda transpose ditambah theta. Matriks yang dibutuhkan pada persamaan korelasi ini ada 3. Yang pertama matriks lambda, kemudian matriks pi, dan yang ketiga yaitu matriks theta. Matriks korelasi persamaan model fit ini merupakan matriks lambda dikali matriks pi dikali matriks lambda transpose ditambah matriks theta yang sudah dimodifikasi. Hasilnya terdapat 4 modifikasi yang telah dilakukan pada matriks theta, yaitu pada theta 42, kemudian theta 65, theta 83, dan theta 85. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi parameter dan perhitungan DF. Dari persamaan regresi yang telah kita lakukan sebelumnya, maka diperoleh banyak parameter yaitu 17 dan banyak persamaan yaitu 8. Rumus untuk mencari derajat kebebasan atau DF yaitu banyak persamaan dikurang banyak parameter. Maka 8 dikurang 17 sama dengan minus 9 yang merupakan under-identified. Oleh karena itu, tidak ada solusi dan parameter tidak teridentifikasi, sehingga kita harus melakukan reparameterisasi dengan mengubah persamaan model matematis menjadi persamaan korelasi. Nah, dari persamaan korelasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka banyak parameter yang diperoleh yaitu 21. Sedangkan untuk mencari banyak persamaan, digunakan rumus P, buka kurung P tambah 1 tutup kurung bagi 2. Berarti 8 dikali 9 dibagi 2, yang hasilnya merupakan 36. Rumus DF yaitu banyak persamaan dikurang banyak parameter. Banyak persamaan yaitu 36, banyak parameter adalah 21. 36 kurang 21 sama dengan 15. Ini merupakan over-identified, sehingga ada banyak solusi untuk mengidentifikasi parameter, dan kita bisa memilih solusi mana yang paling menggambarkan kenyataan. Berdasarkan hasil uji validitas dengan Mistral, dapat disimpulkan bahwa diagram model yang telah dibangun menunjukkan kecocokan yang baik dengan data observasi. Nilai p-value yang didapat sebesar 0,47930. Nilai tersebut tidak mencapai tingkat signifikansi konvensional atau melebihi 0,05, yang menunjukkan bahwa secara statistik, model ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara matriks data dengan matriks model. Lalu, hasil lainnya, yaitu nilai chi-square,
yang relatif rendah sebesar 14,62 dengan DF 15, menunjukkan adanya kecocokan yang baik antara model dan data. Selain itu, nilai RMCA sebesar 0,00 mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan data observasi. Diagram model ini sudah dikatakan fit karena sudah melalui proses modifikasi indeks theta delta sebanyak 4 kali. Dari diagram model yang sudah fit, kita dapat melakukan uji hipotesis, yang dimana hipotesisnya adalah H0. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara matriks dari data dengan matriks model. H1. Ada perbedaan yang signifikan antara matriks dari data dengan matriks model. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai p-value dengan nilai tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Nilai p-value yang diperoleh dari diagram model fit sebesar 0,47930. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar daripada nilai tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Hal ini juga membuktikan bahwa H0 tidak ditolak. Adapun semua nilai t-value dari semua indikator lebih besar dari 1,96. Hal ini menandakan bahwa semua item yang ada dinyatakan layak untuk menguji kedua faktor. Kesimpulannya adalah bahwa model yang digunakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara matriks dari data dengan matriks dari model. Dan semua indikator dinyatakan layak untuk menguji kedua faktor, yaitu conscientiousness dan emotional stability. Bismillahirrahmanirrahim, saya Syifa NMT yang akan membawakan materi selanjutnya, yaitu interpretasi hubungan antar variabel kepada faktor dari model fit yang diperoleh. Yang pertama itu ada variabel C1 memiliki nilai parameter lambdanya sebesar 0,36, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Artinya, besar pengaruh yang diberikan variabel C1 terhadap faktor consistency adalah kecil atau lemah. Sedangkan nilai t-value parameter lambdanya sebesar 2,22, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga lambda 1 signifikan. Artinya, lambda 1 valid mengukur faktor consistency. Yang ketiga ada variabel C3 memiliki nilai parameter lambdanya sebesar 0,35, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Artinya, besar pengaruh yang diberikan C3 terhadap faktor consistency adalah kecil atau lemah. Kemudian, nilai t-value parameter lambdanya sebesar 2,25, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1,96. Artinya, lambda 3 itu signifikan, maka lambda 3 valid mengukur faktor consistency. Lambda 4 signifikan, artinya lambda 4 valid mengukur faktor consistency. Tetapi, residual dari C2 dan C4 saling berkorelasi, yang artinya variabel C2 dengan C4 tidak hanya mengukur consistency. Yang kemudian faktor kedua yaitu emotional stability. Nah, variabel yang pertama itu ada variabel ES1, memiliki nilai parameter lambdanya sebesar 0,57, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5. Artinya besar pengaruh yang diberikan ES1 kepada faktor emotional stability adalah besar atau kuat. Sedangkan nilai t-value parameter lambdanya sebesar 5,53, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1,96 sehingga lambda 5 signifikan, maka lambda 5 valid mengukur faktor emotional stability. Kemudian ada variabel ES4 memiliki nilai parameter lambdanya sebesar 0,86, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5. Artinya, besar pengaruh variabel yang diberikan ES4 terhadap faktor emotional stability adalah besar atau kuat. Sedangkan nilai t-value parameter lambdanya sebesar 9,39, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga lambda 8 signifikan, maka lambda 8 valid mengukur faktor emotional stability. Tetapi, residual dari variabel ES1 dan ES4 saling berkorelasi. Artinya, variabel ES1 dan ES4 tidak hanya mengukur faktor dari emotional stability. Kemudian, begitu pula dengan residual dari variabel ES1 dan variabel ES2 yang saling berkorelasi. Artinya, variabel ES1 dan ES2 tidak hanya mengukur emotional stability. Yang terakhir yaitu residual dari ES4 dan C3 itu juga saling berkorelasi. Yang artinya variabel ES4 dan C3 ini tuh nggak hanya mengukur emotional stability dan consistency saja. Nah, dari ekstraksi skor faktor yang pertama, dari faktor pertama yaitu consistency Big Five personality, kita mendapatkan hasil dari analisis data menggunakan SPSS, yaitu minnya sebesar 1,2414, mediannya sebesar 16,0000, standar deviasinya sebesar 391,46457, nilai minimumnya sebesar minus 821,00, dan nilai maksimumnya 778,0. Nah, kemudian ini kan ada gambar scatter plotnya. Di dalam scatter plot itu, titik yang paling kiri itu tuh dia menandakan skor dari responden pertama, sedangkan yang titik di paling kanan itu dia menandakan skor dari responden terakhir. Titik paling atas itu menunjukkan skor paling tinggi, dan titik yang paling bawah itu menunjukkan skor yang paling rendah. Kemudian, kan dari skor faktor yang tadi kita ubah ke dalam bentuk true score dari faktor consistency Big Five personality. Nah, setelah kita lakukan analisis data menggunakan SPSS, itu didapatkan hasil di mana nilai minnya sebesar 50,0690, nilai mediannya sebesar 51,0000, kemudian nilai standar deviasinya sebesar 4,86275, nilai minimumnya sebesar 32,00, dan nilai maksimumnya sebesar 60,00. Nah, kita lihat nih gambar scatter plotnya juga nih. Berdasarkan scatter plot ini tuh ditemukan tuh skor terendahnya yaitu sekitar 30 kurang sedikit.
30 lebih sedikit, maaf. Jadi dari scatter plot ini tuh kita dapatkan hasil 30 lebih sedikit, sedangkan skor tertingginya itu 60. Hal ini tuh kan sesuai gitu dengan data yang kita dapatkan dari analisis menggunakan SPSS, di mana nilai minimumnya 32 dan nilai maksimumnya 60. Kita lihat lagi sebaran datanya gitu, di mana data-datanya itu dari jawaban responden itu kayak berkumpul kisar antara 50 ke 60 gitu kan. Nah, datanya itu nggak terlalu bervariasi gitu. Jadi rata-rata datanya tuh ada di 50 gitu. Sesuai tuh dengan data yang kita dapatkan dari analisis tadi, di mana nilai minnya itu sebesar 50,0690. Kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu emotional stability. Nah, kita ekstraksi nih skor faktor dari emotional stability Big Five personality. Kemudian setelah kita analisis menggunakan SPSS juga, kita dapetin hasilnya, yaitu nilai minnya sebesar minus 3,0000, nilai mediannya sebesar minus 1,0000, standar deviasinya sebesar 235,9477, nilai minimumnya sebesar minus 976,00, dan nilai maksimumnya sebesar 723,00. Dan ini juga ada scatter plotnya, sama juga kayak tadi gitu, di mana titik paling kiri itu menandakan skor dari responden pertama, titik yang paling kanan itu menandakan skor dari responden yang terakhir, titik paling atas itu menunjukkan skor tertinggi, dan titik paling bawah itu menunjukkan skor yang paling rendah. Begitu pula sama dengan langkah sebelumnya, dari skor faktor ini kita rubah ke dalam bentuk true score. Nah, setelah kita ubah nih, udah dapat data true score-nya, kita analisis lagi gitu menggunakan SPSS. Nah, dari analisis tersebut, kita mendapatkan nih, nilai minnya itu sebesar 50,0575, nilai mediannya sebesar 50,0000, standar deviasinya sebesar 33,97754, nilai minimumnya sebesar minus 59,00, dan nilai maksimumnya sebesar 121,00. Kita lihat juga dari scatter plotnya. Nah, nih. Berdasarkan scatter plotnya itu kan ditemukan tuh skor terendah yaitu minus 60 kurang sedikit, sedangkan skor tertingginya itu 120 lebih sedikit. Hal ini juga sesuai gitu dengan data yang kita dapatkan dari analisis SPSS, di mana nilai minimumnya itu sebesar minus 59 dan nilai maksimumnya itu sebesar 121. Kemudian kalau kita lihat dari sebaran datanya ini, datanya itu cukup bervariasi karena titik-titiknya itu tuh nggak saling berdekatan gitu, agak jauh-jauhan gitu. Tetapi sebaran datanya itu juga tersebar berkisar dari dari sebaran datanya ini kita juga mendapatkan bahwa minnya itu berada pada titik di 50 gitu. Itu juga sesuai dengan data yang kita dapatkan dari analisis SPSS, di mana nilai minnya yaitu 50,0575. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Segala yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kami sendiri. Kami kelompok 8 izin undur diri. Kami ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.